يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kemuliaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 4 bulan utama sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Di dalam bulan-bulan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kemuliaan dan kehormatan yang wajib dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan. Dalam catatan Allah saat Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram atau suci. Itulah agama yang lurus. Karena itu, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu." Terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 36. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bulan-bulan haram. Sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Lalu Rajab, bulan Mudhar, yang terdapat di antara Jumadi dan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36 di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan tersebut, termasuk pada bulan Rajab ini, apalagi menzalimi pihak lain. Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut, termasuk pada bulan Rajab ini, lebih besar. Begitu juga amal solih dan pahalanya yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut juga sangat besar. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah telah melipat gandakan diat atau uang tebusan atas pembunuhan karena keliru qatlul qata' yang dilakukan pada bulan-bulan haram karena bersandar pada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Inilah diantara kemuliaan bulan haram termasuk bulan Rajab sekarang ini. Dengan demikian, di antara kemuliaan bulan-bulan haram atau suci termasuk bulan Rajab adalah dosa atau pahala manusia dilipat gandakan. Peristiwa penting pada bulan Rajab. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kemuliaan bagi kaum muslim terrealisasi dalam bulan Rajab. Bulan Rajab misalnya menjadi momen hijrah kaum muslim yang pertama ke Habasyah pada tahun ke-5 kenabian. Pada bulan Rajab pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra' mi'rajkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 kenabian. Dalam Isra' Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menerima titah kewajiban salat, beliau pun dikukuhkan sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Saat itu beliau dititahkan menjadi imam para nabi dan rasul terdahulu di Baitul Maqdis. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab pun menjadi momen pertemuan pertama kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansor yang mempunyai kemuliaan. Melalui tangan merekalah negara Islam pertama tegak di Madinah. Sejak itu seluruh hukum syariah pun diterapkan secara total. Dengan itu kesucian darah, harta dan jiwa pun bisa terjaga. Bulan Rajab juga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai momen istimewa peralihan kiblat kaum muslim dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pada bulan Rajab ini pula, yakni pada tahun kedua Hijriah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan datasmen Abdullah bin Jahsy. Pengiriman datasmen ini menjadi pendahuluan atas peristiwa Perang Badar. Demikian pula Perang Tabuk yang menggetarkan adidaya Romawi. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, yakni pada tahun 9 Hijriah. Bulan Rajab juga telah menjadi momen penting bagi perwujudan kemuliaan pada generasi setelahnya. Kota Damaskus atau Syam dibebaskan oleh kaum muslim di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an dan Khalid bin Walid radhiyallahu an pada bulan Rajab tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi. Perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an menghadapi Romawi juga terjadi pada bulan Rajab, yaitu pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Khalid bin Walid radhiyallahu an membebaskan Hirah Irak juga pada bulan Rajab. Baitul Maqdis pun berhasil direbut kembali oleh kaum muslim pada bulan Rajab, tepatnya pada 28 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi setelah mereka mengalahkan pasukan salib dalam Perang Hittin. Saat itu pun azan kembali dikumandangkan dan sholat Jumat kembali dilaksanakan di Masjidil Aqsa setelah 88 tahun diduduki tentara salib. Khilafah Islam runtuh. Namun demikian, selain banyak menorehkan sejarah kegemilangan umat Islam, pada bulan Rajab juga terjadi awal petaka bagi kaum muslim di seluruh penjuru dunia.
Pada 28 Rajab 1342 Hijriah, tepatnya pada 3 Maret 1924 Masehi, kekhilafahan Islam Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pasca keruntuhan khilafah, kehidupan masyarakat Turki berubah karena Turki menjadi negara sekuler. Islam yang berfungsi sebagai agama dan sistem hidup serta bermasyarakat dan bernegara mulai digantikan. Umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam satu sistem pemerintahan khilafah pada akhirnya cerai-berai menjadi negeri-negeri kecil tak berdaya. Sudah 101 tahun umat ini hidup tidak berada di bawah naungan kekhilafahan Islam. Kekuasaan mereka dirampok dan kekayaan mereka dijarah oleh kaum kafir penjajah. Meraih kemuliaan bulan haram. Kaum muslim dulu telah begitu rupa memuliakan dan menjaga kehormatan bulan haram termasuk bulan Rajab. Pada bulan ini mereka mempersembahkan amal-amal mulia dan spektakuler serta prestasi monumental yang dicatat dengan tinta emas sejarah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslim. Karena itu seyogyanya, kaum muslim saat ini pun harus memuliakan bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini dengan melipat gandakan amal-amal terbaik. Caranya setidaknya bisa dilakukan melalui 2 pendekatan. Pertama, dengan berhenti dari apa saja yang menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendatangkan murkanya. Misalnya, menghentikan muamalah-muamalah yang haram seperti riba, menjauhi hasad dan dengki, meninggalkan caci maki, menjauhi segala tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk dalam hal ini meninggalkan segala bentuk kezaliman dan tidak mendukung orang-orang zalim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka." Terjemah Quran Surat Hud ayat 113. Apalagi jika pelaku kezaliman adalah para pemimpin, terutama yang suka berbohong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh akan ada sesudahku para pemimpin, siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, ia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya, dan ia tidak akan masuk menemaniku di telaga." Hadis riwayat An-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Kedua, dengan melaksanakan amal-amal soleh, giat melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena itu pada bulan Rajab ini misalnya, kita harus makin disiplin dalam menunaikan sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah dan sedekah, menasehati orang lain, membantu orang lain, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan amal-amal soleh lainnya. Yang juga termasuk amal soleh adalah menunaikan fardu kifayah. Salah satunya adalah menegakkan khilafah, yakni dengan mengangkat dan membaiat imam atau khalifah yang bertugas menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria An-Nawami Asy-Syafi'i berkata, umat Islam wajib memiliki seorang imam atau khalifah yang menegakkan agama, menolong sunnah, memberikan hak kepada orang yang dizalimi, menunaikan hak dan menempatkan hak tersebut pada tempatnya. Saya mengatakan bahwa menegakkan imamah atau khilafah adalah fardu kifayah. Pelaksanaan kewajiban yang merupakan fardu kifayah itu dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syaitibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, bab 1 halaman 179. Beliau mengatakan, karena itu siapa saja yang mampu atas wilayah kekuasaan, ia dituntut menegakkan kekuasaan itu. Siapa saja yang tidak mampu atas kekuasaan tersebut, ia dituntut dengan perkara lain, yakni mengangkat orang yang mampu dan memaksa dia untuk menegakkan kekuasaan itu. Jadi orang yang mampu dituntut menegakkan fardu itu, sementara orang yang tidak mampu dituntut mengadakan orang yang mampu itu. Khotimah. Alhasil, hendaknya kita tidak mengabaikan kemuliaan bulan-bulan haram atau suci, termasuk bulan Rajab. Hendaknya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diantaranya adalah menghalang-halangi dan mempersekusi orang-orang yang menyeru pada jalan kebenaran Islam. Lihat Quran Surat Al-An'am ayat 52. Hendaknya bulan Rajab ini pun kita jadikan momen untuk mengokohkan tekad, menggelorakan semangat, dan berpartisipasi semaksimal mungkin untuk mewujudkan penerapan syariah Islam secara kafah. Itulah wujud hakiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan seperti inilah yang akan mewujudkan aneka keberkahan dari langit dan dari bumi. Wallahu a'lam.